itu adalah jin-jin yang kafir. Nah, karena jin itu oleh Allah diberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan manusia. Itu sudah diberikan Allah. Sehingga jin itu bisa tasyakul, bisa merubah bentuk, bisa berbentuk jelema, talaki, awewe, bentuk binatang, bebas. Allah kasih seperti begitu. Sama malaikat juga Allah berikan kekuasaan untuk tasyakul berbentuk. Hanya bedanya kalau malaikat mah berbentuknya bentuk-bentuk yang baik, kalau jin mah kadang-kadang kebanyakan bentuk yang buruk. Gitu. Nah itu dari orang-orang yang mempunyai kelebihan ilmu sihir dengan cara istighdam atau menggunakan jin-jin yang kafir. Nah ini yang dikatakan ilmu sihir yang berbahaya. Karena jin yang kita gunakan untuk yang kita tundukkan untuk kita gunakan, jin tersebut ada permintaan sama kita. Permintaan. Ya sama jin juga makhluk Allah. Punya butuh. Ya saya mau mati sama kamu, tapi kamu begini. Nah biasanya permintaannya itu ada permintaan yang bisa menjadikan kita dengan dia barang-barang di neraka. Itu jin kafir ini mengenai batu kan. Karena aja namanya beraturan pulang. Anu tapi mari mikir. Nah, biji iya. Nah, kadang-kadang itu yang dikhawatirkan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, itu ilmu yang seperti begitu oleh kita jawab. Jangan gitu. Itu ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan itu ilmu yang akan membawa kita ke mudaratan. Dunia tidak bermanfaat, di akhirat bahaya gede. Bahaya gede kata begitunya, kajian dari ngabukaan keanehan kajian dari. Coba keanehan itu. Dan kadang-kadang keanehan anu cuma saya terbeli banyak kita. Kalau enggak rumah, kalau enggak jaga, saya perlu masjid kotok putih, dibungkus dengan kain putih, di adanan, di komatan, di ruang tengah-tengah imam. Tuh ngomong mereka. Ya mau ngawet tadi. Menjadi kotak putih tadi gue hanya di akar. Coba di adanan dari tiga nambah. Itu semua menjadi apa? Syariat. Nah, akhirnya kita perbuat. Nah, berarti kita sudah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, tujuan jin ke sana biar kamu tuh keluar ajaran segala macam. Meski itu dibuktikan deh. Terus beres itu cara menerima. Nah, kan tambah yakin baik kan deh. Hanya ilmu sih tambah punya nama. Ujung cina karasa deh. Belakang kaki aja biasa kenal. Karena orang itu kayak gitu. Orang begitu aja lah. Nggak bisa begitu lah. Nggak sengaja. Nggak bisa begitu sudah buang itu. Nggak cadar, nggak terus. Itu dengan cara yang tidak benar. Nah kita cari pengobatan dengan cara yang benar. Yang sudah syariat siapa? Seperti suruh wudu, baca ini, zikir, baca ini dengan takut kepada Allah. Nah itu baru. Nah itu thariqah yang benar. Hati-hati. Sekarang begitu. Akhirnya sihir. Jadi sihir itu seperti itu. Nah kalau menggunakan ayat-ayat Quran, saya baca ini untuk ini, bagaimana? Nah kalau menggunakan ayat Al-Quran itu tidak dikatakan sihir. Cuma kalau orang tersebut menggunakan ayat Quran dan memohon kepada Allah dengan ayat Quran tersebut, tapi dia tidak henti berbuat maksiat, sholat karak, tapi puasa rajin, bahkan mati demi apa segala macam. Allah maha pengasih, dikasih aja. Walaupun cara begitu Allah kasih. Kenapa? Makhluk Allah semuanya. Yang kafir makhluk Allah, yang mukmin makhluk Allah. Minta dikasih Allah semua. Kenapa? Nah, cuma pemberian Allah berbeda. Lah menjelma ya aja maksudnya. Bila kita anjalna alam taro di puasa mana? Di puasa kita alam taro puasa itu mana 100 poe. Ibadahnya 100 hari ini segala macam terus. Tapi dia makan sholat. Bila nak amal itu nggak ada. Kita mau sholat lewat biasa kita nggak lewat. Nah, itu kurang paling batu. Ada paling dulu.
Terkadang sholat dohor lewat, sampai lewat. Tapi dia rajin. Iya alam segala macam. Akhirnya dia anggap itu keramat kan. Kenapa? Quran yang dia gunakan. Nah ternyata orang tersebut yang seperti begitu menggunakan Al-Quran. Allah Maha Pengasih. Siapapun yang minta sama Allah, Allah kasih. Yang dia gunakan Quran, Allah kasih juga semuanya. Tapi Allah memberi kepada dia karena dia dalam keadaan maksiat, durhaka sama Allah, meninggalkan kewajiban, mengingkar Allah, dibebek Allah. Nah pemberian itu namanya istidraj. Walaupun yang dia gunakan ayat Quran, walaupun pemberian di surat Yasin namanya istidraj. Kenapa? Karena orang yang menggunakannya adalah orang yang durhaka sama Allah. Nah, ada orang yang menggunakannya dengan Al-Quran, surat-surat segala macam, dan dia taat sama Allah. Jauh dari maksiat dan sebagainya, soleh. Nah, ini yang dikatakan oleh orang agama ma'unah. Nah, ini pertolongan dari Allah. Nah, lamun cuna kelas tinggi orang aulia apa? Aroma. Kan begitu. Nah, makanya walaupun kesamaan lidah itu bisa berbeda. Nah, di kita sekarang banyak orang-orang yang meninggalkan pengkajian isi Al-Quran yang bisa menuntun hidupnya, mengatur arah hidupnya, dia tinggalkan itu di buah saat ngumpul ayat ieu bikin ieu, ayat ieu bikin ieu, terus eta bae. Sedangkan isi Al-Qur'annya yang membimbing kehidupan dia tinggalkan. Nah, ini pun sama membahayakan ini. Ini perbuatan Yahudi begini. Ajaran Taurahnya mereka buang, kemudian keramat dan keanehan mereka kejar dengan meninggalkan semua ajarannya. Nah, ini adalah tipu daya setan. Nah, makanya kita itu bagaimana? Pertama, kita itu dalam beribadah gampang, puasa gampang. Jangan dulu. Pokoknya orang pertama jaga kewajiban dengan benar. Nah, kewajiban dengan baik, dengan benar, dengan lurus. Kemudian jaga sunnah-sunnah Rasul yang muakkadah, yang ghair muakkadah, jaga Quran. Kemudian baca Quran, zikir-zikir di Kangjeng Nabi. Sayyidul Latif baca oleh kita. Setelah itu, setelah kita baca ini semua dan istiqomah, nanti baca oleh kita aurot-aurot yang ada ijazahnya dari aulia dan ulama yang mustaqimin. Kita pegang. Nah, baru itu akan muncul segala macam. Dan itu pun kita perbuat semua. Jangan punya niat mencari keanehan. Jangan punya niat mencari hadam. Jangan punya niat mencari macam-macam. Tapi niat kita sudah takut tidak Allah. Niat mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun disebutkan hikmahnya walaupun hikmahnya macam-macam, tapi saya tidak melihat hikmahnya. Saya lihat takarub pada Allah saja. Nah, seperti apa? Misalnya ayat lain jadi ayat lamun cenah hayang jembar rezeki, hayang gampang urusan, baca Waqiah. Ada hadisnya. Nah, ketika kita membaca Waqiah, jangan kita bayangkan Sugina, jangan. Yang kita bayangkan baca Waqiah apa? Bahwa ini Waqiah Rasul menganjurkan membacanya. Sehingga dengan menjanjikan akan dimudahkan dalam urusan duniawi. Nah, bagaimana kita? Kita niati berarti membaca Waqiah, niat mendekatkan diri kepada Allah. Masalah janjinya kita pasrahkan sama Allah. Tapi yang jelas Rasul tidak mungkin dusta. Walaupun kita tidak ingat dengan janji tersebut, janji akan Allah laksanakan. Nah, tapi kita niatnya tetap adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini thariqah yang baik. Nah, terus Allah macam-macam orang. Makanya model sahabat kiai-kiai ulangnya, model kiai di Kadupinang, Abuya Sohi, Abuya Ruyani, beliau thariqah zikir taqarrub Allah, tapi sokol khodaman gitu ya. Ayah hadamna segala macam dari Kadupinang. Nah, hadam-hadam tersebut sebetulnya bukan berarti mereka mencari hadam, bukan. Mereka taqarrub Allah, tapi Allah tundukkan hamba-hambanya yang halus, baik dari kalangan malaikat atau jin, untuk mengabdi kepada itu kiai yang istiqomah. Tapi kiai mah tapi nggak gitu, bodoh banget. Nggak bisa bodoh,
inilah thariqah kita ini. Nah, lamun istikhdama di puasaan sok itu kayak panggil jom kadang anu, nah eta tuh menang eta nu kurang bagus itu. Atau orang puasa hayang tak dikadek. Ya, secara nyatanya manusia tak dikadek sudah selesai. Lamun eta dikadek tergerak berarti ada sesuatu yang menghalangi dia. Kemungkinan setan ngajepati dinya le. Begitu muadek teh kana orang karena setan ngajepati dinya. Nah, kemungkinan saya dikadek bro, membar, orang ejinan dinya. Dan jin ada apa ngaleun ulah. Begitu muadek pun juga membar. Soalnya dari kalau ulang kena jin yang kita tundukkan jin tersebut. Nah, nanti itu ada permintaan kita, itu yang baik. Makanya kita sudah ilmu salamet sudah kewajiban laksanakan dengan baik, sunnah laksanakan dengan baik, kemudian wirid Nabi laksanakan dengan baik, kemudian ijazah dari ulama laksanakan dengan baik, tapi itu semua kita bungkus dengan niat mendekat kepada Allah. Jangan punya niat masing-masing. Nah, ada pun hikmah-hikmahnya tanpa kita niati pun Allah akan memberikannya. Nah, kalau kan hanya hikmah lain. Nanti jadi hikmah itu. Oh, hikmah itu semangat dia. Orang mah. Padahal mau mungkin kalau udah itu ustaz, kalau bilang kok. Sebenarnya begitu sih. Nah, itu yang namanya. Nah, sehingga Allah memberikan ma'unah. Allah memberikan karamah kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang itu orang yang dekat dengan Allah. Kita mah jelema anu hayang ngumpul dah. Teh deketin Allah nah. Dibere kalau besok baik. Kan berarti sungguh benar Allah. Nah, yang kita takutkan istidraj. Walaupun yang dia gunakan Al-Qur'an. Kenapa? Karena dengan dia menghasilkan keanehan tersebut muncul hatena sombong, angkuh, kan sifat iblis itu semua. Alam dia, ya. Itu sifat iblis. Nah itu makanya awas. Jadi sihir itu betul ayat sihir manggas mutlak haram kan lain. Nah cuma kalau untuk ayat Quran bukan sihir, tapi cara menggunakannya kalau salah tetap bisa salah. Tapi salahnya itu bukan Qurannya, tapi menggunakannya. Nah, yang salah. Ya seperti kita punya pedang yang tajam, lamun kurang pakai perang fisabilillah, ini pedang menghantarkan ke surga. Tapi kalau kurang pedang pengen ngerampok jelema, menghantar mana? Apa pedangnya? Kalau pedang keren, iya pedang itu pedang. Tapi buah yang berbeda. Kenapa? Dorongannya yang berbeda. Nah sama kita baca Quran juga, wiridan juga sama. Itu dorongannya yang membedakan. Makanya tetap guru-guru kita itu sudah takarub. Makanya kalau guru-guru saya dari Ahmad dari Hadul Maut itu mengharamkan istikhdam. Ya walaupun di kita banyak kiai istikhdam. Ya kalau kita tetap thariqah kita itu mengharamkan istikhdam. Apa istikhdam? Yaitu sengaja mengundang jin atau khodam untuk mengabdi kepada kita. Itu semua begitu. Kita nggak boleh, jangan. Mau jin Islam kan, mau jin apa, jangan. Tetap yang namanya jin tetap jin. Nah, tapi kalau misalkan apa, kalau kayak kita ada sebagian yang mengharapkan istikhdam. Karena mengharapkan orang kita Syamsul Ma'arif yang ada istikhdamnya. Dia bilang orang yang baik raja jin baca iyo. Nah, dan di kita juga kan banyak di kita. Seperti orang-orang yang suka lamun cenah eta kudu meuli minyak anu. Ya, terus minyak anu. Eta kan minyak eta kan lain 1.000 kan. Bang, lain 1 juta 2 juta, 100 juta. Iya lah, ada cenah. Terserah Anda cenah kalau mau anjir cenah hayang kelas beca berarti 5 juta. Gitu bahasa lagi. Kelas beca 5 juta cenah. Lamun kelas mobil dan sama mah 20 juta. Lamun kelas kapal 100 juta. Mau yang mana? Ya. Itu deh. Itu kan ya. Waduh. Kok ijabah doa bisa digitu-gitu kan aneh ya? Aneh kita kadang-kadang. Kok bisa digitu-gitu doa? Ternyata itu yang digunakan istikhdam. Diambil dari kekuatan minyak. Karena minyak tersebut
disebut kamu dikeluarkan disebut itu langsung just keluar padanya. Nanti bilang anu sudah. Nah itu istighfar. Seperti begitu jangan kita gunakan. Walaupun ada kiai yang menggunakan, jangan kita. Itu kualitas yang kurang bagus. Walaupun supaya pinter ngajinya. Walaupun, karena kayak itu jin nempel nyanding. Jika dengan ngomong nyanding ngomong. Nah, kita mah kayak pinter itu dengan toriko baca doa, anu bisa nyangkel hati. Jadi bisa kalau papadang hati. Lain berarti di manusia puasa anu sakitu, kita bab nyambat. Ladunya, laduni nyambat karena. Nah, laduni dua was. Ayat laduni buah takwa. Ayat laduni buah nyambat, beda. Kalau di buah takwa itu ilmu wahbi. Allah berikan kepada orang-orang yang suci hatinya. Sudah. Tapi kalau laduni nyambat, nah biasa kan 60 kadang selama puasa sekian. Kalau ngomong dia ngomong. Dia mau. Nah, orang kayak jin yang masuk. Kadang. Dalam waktu berapa lama itu akan hilang. Nah biasa begitu masuk mas kawin gitu. Saat itu mas kawin. Ada yang dijiat dan nggak suka. Nah makanya itu torikoh yang tidak baik dalam torikoh. Simpulnya kalau gitu tenakean kosong. Kita mah torikoh doa aja sudah. Kalau kamu ingin punya laduni dekat sama Allah. Diri ini baca. Tinggalkan maksiat, bersihkan hati, nanti Allah kasih kamu ilmu yang baik. Gitu. Selesai. Itu laduni kita. Kita malah laduni nyambat kan render. Render. Nah, mau laduni. Bukan ada mah laduni bisa beli sorban. Laduni enggak sorban ya. Benar, enggak sorban. Lamun beli ceramah ya. Sorban dibeli aja. Enggak. Dibeli itu mah sudah. Tak ngomong apa bisa sembuh. Kajian bahasa Inggris bisa. Sorban doang. Terima ya tak sorban ya. Kiranya ada sorban. Lalu sudah sorban semua. Ada juga sorban alumni. Sebelah Melina 15 juta loh. Sorban. Maka kalau ayam penceramah sorban, tahu diganti-ganti. Sudah doang. Nah, kita sorban orang yang mengaji sorban. Ciri gitu. Kamu perhatikan di lain sama. Itu asal terkait tadi itu saudara kan mengaji aja. Benar kan? Saudara. Model bahasa enggak berarti kita berarti Wisnu. Si Wisnu pada waktu simpuling Alia. Naik daun Wisnu. Bahasa Inggris bisa terang di mana-mana. Ternyata mainnya Elron nggak sorban putih nggak sorban putih di kalau begitu. Kita bilang itu mana? Di Gunung Cerem memang mana? Cirebon. Di Gunung Cerem 14 juta ya naik sama sekali. Bisnis ke bisnis yang duit. Akhirnya masih mesti kawalan. Mau itu malila dan anjur. Bisa. Nah, itu mah tempelan dibeli. Dengan sekian juta. Itu kesurupan apa? Itu kesurupan memang. Itu menang puasa. Nanti begitu kalau memang puasa apa itu? Begitu untuk ceramah itu. Sebulan ya, saya hayang jika MJF langsung dibaca. Atau selama dia MJF tuh, nggak ngomong dia segala macam. Ilmu ada. Kasih mereka laduni itu bukan laduni nyambat. Ngomong nama. Langsung para kiai mereka lebih bagus karena yang menambah kerja ya itu kenapa ya karena saya bukan jenang karena saya tahu kan dulu saya tahu sebelum ke yang itu saya tahu sekali itu ilmu itu nyaho cara itu segala macam bahkan orang sekiai kata mananya ke sini kumaya dia aja sebenarnya pernah lahir ke sana hujan saya lahirnya berminggu lalu minggu naktunya 5 semuanya ada. Terus rumah aja nah, lamun 5 aja nah, mas kawina maharna ikut bilang 5.000, 500.000, 50.000, 5 juta, deh, terus juta, gitu deh, 5 lah 5.
Saya nanya Pak. Terus saya apa? Nah maksudnya tak 5.000 gitu. Malah mau 5.000. Nah setelah mencena ujang 5.000, enggak ujang mau ngondang mau amplop kita coba kan. Coba. Len, enggak ngondang era 5.000 kan ada baik. Waduh. Malah mungkin wadah ya mungkin. Waduh, kira perlu kan? 5 juta gitu deh. Nah, saya kalau mana 5 juta ya, semua yang ngundang dia dikasih, nggak berani di bawah 5 juta. 5 juta apa? Mereka saja mulai itu isinya. Kenapa? Pengaruh itu. Sampai begitu, oh bisnya yang mah, itu perjalanan kita dulu pengalaman sebelum saya kiamat. Setelah kiamat, robas. Nah, ilmu kita bagaimana? Nanti saya kasih nggak semua. Kamu dulu tahu saya, oh di sana. Nanti dia tawarkan, udah yang bersina lebih baik sorban aja. Terus itu bawa habis sorban nih. Kecuali di mana sorban bah? Ya tak sorban, lamun jenah hujan, di imah, dikir-kir, jenah. Mungkin orang ngondang. Coba, benar sampai gitu tuh ilmu eta istiqamah eta dikir-kir orang ngondang. Kayak jenang orang ceramah, ayat penceramah, sore 2 atau 3 orang yang pertama orang pakai sorbana, gitu lah. Kayak gitu. Kayak kurang samena dikit-kit panggil mah kumpul kali kayak beres kumpul pakai kali tadi lama kajian dari hujan mau buat kurang beres ceramah buka ceritanya eta bubar kabeh kabeh nang tuh kalau kayak gitu ternyata sorban kemana ya? Ayat 5 juta, ayat 2 juta, 7 juta, 10 juta, 15 juta, ayat 20 juta. Sorban. Tuh, gede sorban. Siapa ya? Pulang tuh. Oh, itu kau pulang. Lalu sorban 50 juta, sabulan murut balikin. 2 kali lipat dah untungan. Oh, itu yang ngomong. Masya Allah. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita ya Allah kok sampai gitu.